Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Ayu Putri Utami dengan NIM 20250080179. Saya dari kelas MN25E ingin menjelaskan pengertian akuntansi, materi-materi akuntansi yang sudah pernah saya pelajari sebelumnya dengan Bapak. Sebelumnya, disclaimer ya Bapak, yang apa sih yang aku jelasin sekarang itu bukan materinya, enggak urut gitu, enggak dari yang materi 1 sampai yang terakhir, tapi materinya dari yang menurut aku paling mudah dulu, jadinya yang paling bisa aku jelasin dulu gitu. Baik, yang pertama itu ada dari pengertiannya akuntansi itu sendiri. Jadi akuntansi itu apa sih? Akuntansi adalah suatu proses pengelompokan, penyusunan, pencatatan data keuangan suatu usaha yang tujuannya adalah untuk membantu si pemilik usahanya itu mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Akuntansi yang dimaksud di sini bukan hanya tentang pencatatan masuk atau keluarnya uang, tapi seluruh aktivitas yang ada di perusahaan tersebut, kayak misalnya beban gaji karyawan, beban listrik, bayar listrik, terus membeli peralatan, membeli peralatan, terus kayak perlengkapan, pendapatan, modal, ya semuanya lah masuk gitu. Bagi perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, akuntansi itu penting karena selain yang tadi untuk mencatat, akuntansi juga untuk memisahkan keuangan milik si pemilik dengan keuangan si perusahaannya. Kalau misalnya kita nggak pakai pencatatan keuangan, bisa aja si uang dari yang harusnya salah sangka gitu, harusnya si uangnya milik sendiri, tapi disangka kalau si uang itu ternyata dari hasil laba perusahaan, tapi ternyata bukan hasil dari laba, tapi itu tuh milik hasil sendiri. Jadi kayak ada kekeliruan. Jadi akuntansi itu selain untuk pencatatan, tapi juga tujuannya untuk memisahkan uang milik pribadi dengan milik perusahaan agar tidak ada kekeliruan. Melalui pencatatan akuntansi, perusahaan bisa mengetahui apakah si perusahaan ini lagi mengalami kerugian atau sedang mengalami kenaikan gitu, atau lagi ada keuntungan untuk perusahaannya. Nah, terus tanpa pencatatan akuntansi, pengambilan keputusan perusahaan akan sangat sulit karena jadi ya sulit karena nggak mudah gitu, karena nggak ada yang dipermudah, nggak ada pencatatannya gitu. Pencatatan akuntansi ini seperti yang tadi, nggak cuman untuk perusahaan yang besar, tapi perusahaan yang berskala kecil kayak UMKM kaki lima yang pedagang gerobakan juga penting gitu dia untuk mempunyai pencatatan akuntansi agar nggak ada kekeliruan, agar dia tahu sedang mengalami kerugian atau lagi malah kenaikan gitu. Jadi dia tahu semua proses yang ada lagi dijalanin usahanya itu. Nah, selanjutnya itu ruang lingkup akuntansi mencakup berbagai kegiatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan secara berkesinambungan. Kegiatan ini berlaku pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang karena dua-duanya juga melakukan transaksi keuangan yang harus dicatat dan dilaporkan. Yang pertama itu ada dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu apa? Perusahaan jasa itu yang aktivitas utamanya pastinya menyediakan pelayanan atau menyediakan jasanya gitu, kayak misalnya laundry, jasa titip, fotokopi, terus tukang kurir, paket gitu. Nah, terus transaksi yang ada pada perusahaan jasa biasanya berupa penerimaan pendapatan jasa dan juga ada pengeluaran untuk biaya operasional. Selanjutnya ada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini beda sama perusahaan jasa tadi, tapi perusahaan dagang ini langsung gitu yang aktivitas utamanya menjual dan membeli. Jadi ada barang, ada si bentuknya gitu, ada ada aksinya lah gitu. Terus kayak contohnya toko kelontong, minimarket gitu, dan toko pakaian
atau toko-toko yang lain lah, kalau ada yang di ruko gitu, biasanya itu perusahaan dagang maksudnya kebanyakannya. Nah, tetapi juga pembelian barang dagangan belum. Pada perusahaan dagang, transaksi tidak hanya berkaitan dengan penjualan, tetapi juga pembelian barang dagangan, persediaan, serta penentuan harga jual. Dalam setiap transaksi, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan, seperti syarat penyerahan barang. Nah, syarat penyerahan barang ini ada dua, FOB Destination Shipping, Point, FOB Destination Point, dan FOB Shipping Point, yang dimana FOB Destination Point itu jadi kayak ongkos kirim ditanggung penjual. Jadi kayak kalau kita sebagai pembeli dapat gratis ongkir karena si ongkirnya ditanggung sama si pembeli. Kalau FOB Shipping Point itu keterbalikannya, jadi si ongkirnya dibayarin sama kita, enggak dapat gratis ongkir. Nah, terus selain ada syarat penyerahan barang, ada juga syarat pembayaran. Di mana syarat pembayaran itu ada tunai. Kalau tunai itu berarti kan secara cash gitu langsung. Kalau misalnya kita punya uang 100, belanjanya 50, ya langsung dibalikin gitu 50. Terus ada IOM atau end of month. End of month yang artinya itu batas pembayarannya akhir bulan. Jadi kalau misalnya kita mau beli di tanggal 10, tanggal 12, tanggal 15, pembayaran terakhirnya tuh di tanggal 30 apa tanggal 31 atau tanggal 29 juga ada. Pokoknya di akhir bulan aja gitu. Terus yang kedua ada 2/10 IOM contohnya ya Pak. 2/10 IOM yang artinya potongan 2% pembayaran kurang dari 10 hari batas pembayaran. Jadi kalau misalnya kita melakukan pembayarannya dalam 8 hari, berarti kita dapat potongan 2% karena belum melewati 10 hari itu. Yang keempat ada N/30 yang artinya batas pembayaran 30 hari setelah transaksi. Jadi batas pembayaran 30 hari setelah transaksi. Terus selanjutnya ada 3/10 N/30, jadi gabungan dari si yang poin ketiga sama keempat. Jadi kalau kayak 3/10 N/30 itu potongan 3% pembayaran kurang dari 10 hari, batas pembayaran 30 hari setelah transaksi. Berarti kalau misalnya kita melakukan pembayarannya lebih dari 10 hari dan pembayarannya udah dari 3 hari gitu, kita pastinya nggak bakal dapet potongan 3% itu gitu. Dan selanjutnya ada siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu yang pertama ada Yang pertama ada jurnal. Kalau jurnal yang pertama itu ada bukti transaksi. Yang pertama, nah, merupakan tanda bahwa suatu transaksi benar-benar terjadi seperti nota, faktur, atau kwitansi. Terus setelah itu dicatat ke dalam jurnal. Kalau jurnal itu berarti isinya kayak ada kas, modal, perlengkapan, yang kayak gitulah pokoknya aktivitas yang udah dilakuin di situ dimasukin ke dalam jurnal. Setelah jurnal dipindahkan ke buku besar. Nah, buku besar ini beda sama jurnal. Kalau misalnya jurnal itu dalam satu garis gitu dimasukin, kalau buku besar ini udah dipisah-pisahin. Misalnya kalau kas ya semuanya sama kas, kalau modal ya semuanya sama modal gitu, jadi udah dipisah-pisah gitu. Kalau buku besar ini juga udah ada cuman ada kas, akun kas, pendapatan, beban, dan modal gitu. Nah, setelah dimasukin ke buku besar, dimasukin ke neraca saldo. Di neraca saldo ini udah dijumlahin dari hasil si buku besar itu. Nah, dari neraca saldo ini diliatin si hasilnya balance atau enggak. Kalau misalnya enggak balance berarti ada kekeliruan. Kalau misalnya balance berarti udah tepat betul gitu. Lalu berikutnya selanjutnya ada ke kertas kerja. Kalau kertas kerja yang digunakan sebagai alat bantu untuk merangkum data keuangan dan melakukan penyesuaian sebelum laporan keuangan disusun. Makanya setelah kertas kerja ada laporan keuangan. Setelahnya itu ada laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Setelah laporan keuangan ada
barulah jurnal penutup yang tujuannya untuk menutup akun sementara seperti pendapatan dan beban agar selalu kembali nol di awal periode berikutnya. Dan kemudian disusun neraca saldo setelah penutup untuk melihat saldo akhir di akun-akun tetap. Dan terakhir, membuat jurnal pembalik. Waktu itu kita pernah jurnal pembalik pada awal periode berikutnya agar pencatatan transaksi menjadi lebih sederhana. Gitu. Nah, selain jurnal-jurnal yang ada pada siklus akuntansi tadi, perusahaan, terutama perusahaan dagang juga menggunakan jurnal khusus yang ada 4, yang tujuannya agar pencatatan transaksi lebih rapi dan mudah dipahami. Jurnal khusus ini digunakan dengan cara mencatat jenis transaksi yang sama. Kayak kataku tadi ada 4 itu apa aja sih? Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, yang pertama ada jurnal pembelian kas yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dengan secara kredit. Terus jurnal penjualan digunakan kalau misalnya sama kayak tadi pembelian untuk mencatat secara kredit, tapi ini bedanya kalau misalnya habis mencatat transaksi penjualan gitu, tapi sama-sama dari secara kredit. Nah, terus jurnal penerimaan kas yang ketiga digunakan untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan kas bertambah. Nah, kalau yang jurnal pengeluaran kas berarti transaksi yang menyebabkan kas berkurang. Jadi terbalikannya dari si jurnal penerimaan kas. Nah, menurut aku dari semua materi yang udah aku pelajarin, 4 jurnal khusus ini tuh yang paling mudah karena dari soalnya juga udah pasti gitu sih masuknya ke yang mana. Misalnya kalau misalnya ada jurnal pembelian kayak Laras membeli barang, ya berarti jurnal pembelian. Kalau misalnya Laras membeli barang berarti jurnal pengeluaran kas gitu. Jadi menurut aku ini materi yang paling penting karena dari soalnya juga udah jelas gitu. Aku paling suka yang ini. Maksudnya materi yang ini gitu. Lalu selanjutnya ada harga pokok penjualan atau HPP. HPP adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan barang yang kemudian dijual kembali kepada pelanggan. Nah, HPP ini untuk setiap pelanggan itu penting karena agar kita tuh enggak mau jualan tapi kita tuh biar enggak rugi gitu. Kita tuh tahu kita tuh harus menjual berapa dan harus mendapatkan untung berapa. Nah, makanya si HPP ini tuh penting, apalagi untuk penjual-penjual, untuk penjual sih, bukan ketentuannya, maksudnya ke lebihnya untuk penjual gitu. Jadi kalau misalnya kita udah menghitung HPP, kita udah tahu jumlahnya, kita tuh jadi tahu kalau misalnya si barang itu harus dijual berapa dan si untungnya kita teh pengennya berapa gitu. Enggak pakai ngira-ngira jual aja segini nanti juga dapat. Kalau misalnya ternyata dapat uangnya banyak, pembelinya banyak, tapi ternyata si untungnya dikit, kan rugi juga ya masuknya. Jadi lebih harus gitu menghitung HPP agar enggak kecolongan gitu, enggak kecolongan si laba yang kita ambil tuh dikit, tapi kita udah memperkirakan semuanya dari awal. Dari awal tuh kita pengen dapat labanya berapa, ya udah dihitungin sama HPP-nya gitu. Jadi HPP itu penting untuk para penjual, untuk para yang punya usaha gitu. Nah, selanjutnya contoh transaksi. Nah, di contoh transaksi ini aku mau mencontohkan transaksinya lewat jasa titip, just tip. Nah, contohnya misalnya seperti titip beli makanan khas atau barang diskon. Pelanggan memberikan uang untuk dibelikan barang yang diinginkan, lalu pemilik usaha mendapat imbalan jasa titip. Alur umumnya tuh kalau jasa titip tuh kayak pemilik usaha menerima uang dari pelanggan untuk membelikan barang. Nah, yang kedua itu uang tersebut digunakan untuk membeli barang pesanan pelanggan. Yang ketiga itu setelah barang
diberikan ke pelanggan, pemilik usaha mengambil bagian keuntungan sebagai upah jasa titip. Nah, yang keempat, jika ada biaya tambahan seperti ongkos, jalan, atau parkir, biaya itu menjadi pengeluaran usaha. Nah, misalnya gini contohnya. Misalnya ada orang, misalnya aku buka just tip, kue yang harganya tuh 20.000. Aku kasih harga just tipnya tuh 35.000. Berarti kan enggak 35, 30 misalnya. Harganya si kue 20, aku kasih harga 30 ke pelanggan aku. Nah, di jasa titip ini kita enggak ngasih tahu gitu kalau misalnya kita ngambil untung segini, kita ngambil lebihnya segini, tapi langsung aja kasih patokan harganya, harga si kue ini tuh 30 gitu. Kalau di kita mau gak mau mereka harus mau karena mereka just tip ke kita. Nah, dari si 30.000 ini si si pembelinya udah ngasih ke kita 30.000, sama kita si 20-nya tuh diambil buat bayar si kue. Nah, berarti kita kan dapat 10.000. Nah, si 10.000 ini tuh enggak pendapatan bersih keuntungan kita dari jasa titip, tapi misalnya kan kita harus ada ongkos, terus ada uang makan lah buat di jalan. Nah, contohin aja si bensin sama si ongkos, si bensin sama si atau uang ongkos itu sama uang makan itu 5.000. Nah, jadi si 10.000 ini kan sisanya 5.000 karena udah kepake sama bensin sama uang makan kita. Jadi hasil sisa dari 10.000 ini kan 5.000 karena udah kepake si 5.000 yang satu itu, jadi sisa kita 5.000 yang satu lagi. Nah, si 5.000 satu ini berarti ini pendapatan bersih kita dari hasil jualan jasa titip. Jadi bukan dari yang 10.000 itu. Ini pendapatan kita aslinya gitu, kita untung 10.000 dari jasa titip ini, bukan, tapi cuma 5.000 karena kita juga harus ngitungin biaya operasional kita, jalan ke sana, makan makan ke sana gitu kan, di jalan juga harus makan, terus ada uang ongkos juga kan pastinya gitu. Jadi uang uang yang kita dapetin 5.000 pendapatan bersih kita. Nah, intinya uang titipan pelanggan bukan langsung dianggap keuntungan usaha hanya berasal dari upah jasa titipnya saja setelah barang berhasil dibelikan dan diserahkan ke pelanggan tersebut. Nah, terus di sini juga ada yang baru kita bahas, itu ada aktiva. Ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan satu lagi aktiva tidak berwujud. Nah, catatannya Pak. Nah, kalau misalnya aktiva lancar itu ada kas, piutang, perlengkapan, beban di muka. Jadi aktiva lancar itu yang harta yang digunakan di bawah dari 1 tahun, dan kalau aktiva lancar tuh bisa dijual lagi. Iya, bisa diperjualbelikan gitu. Kalau gak salah kalau kemarin. Jadi yang kurang dari setahun lah gitu aktiva lancar tuh. Nah, terus ada aktiva tetap. Contohnya peralatan, kendaraan, gedung. Kan kalau misalnya si peralatan ini, kalau si aktiva tetap ini udah jelas ya, peralatan, kendaraan, gedung tuh pasti nilai gunanya lebih dari 1 tahun, pasti bisa bertahun-tahun, walaupun ada penyusutan, tapi mereka tuh bisa dipakai bertahun-tahun dan nggak bisa langsung diperjualbelikan. Tapi masih bisa digunakan kecuali udah penyusutan, udah berapa tahun baru bisa diperjualbelikan gitu. Makanya itu masuknya ke aktiva tetap karena waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya ada aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud itu ada hak cipta, hak paten, atau goodwill, nama baik. Kalau hak paten itu kayak misalnya kita pencipta lagu, terus misalnya hak paten juga gitu, kita kayak menciptakan istilah, menciptakan nama gitu. Nah, itu hak paten buat diri kita. Terus kalau goodwill itu kan nama baik kita ya, maksudnya kalau misalnya kalau nama baik tuh ya itu menjakannya kita nggak tercoreng lah gitu nama kita gitu. Jadi itu juga masuknya ke harta. Dan tiga-tiganya aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tak berwujud ini mengalami penyusutan kecuali tanah. Tapi tanah juga bisa mengalami penyusutan kalau misalnya terkena bencana, terkena bencana alam sih, tapi kalau misalnya kayak ada deforestasi atau apalah gitu, pokoknya ada
pengurangan nilai juga, tapi kalau tanah tuh kebanyakannya enggak gitu sih, enggak kayak yang aktiva lainnya mengalami penyusutan yang pasti gitu. Kalau tanah tuh pasti gitu mengalami penyusutannya, tapi bisa juga mengalami penyusutan gitu. Nah, selanjutnya ada sistem persediaan. Sebelumnya Bapak maaf ini agak dipercepat karena maksimal waktunya 30 menit, terus ini videonya udah hampir 20 menit. Nah, terus terdapat dua sistem persediaan, yaitu sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual. Nah, sistem persediaan periodik itu pencatatan persediaan pencatatannya tuh dicatat di akhir periode. Kalau misalnya per tahun ya berarti di akhir tahun, kalau misalnya per bulan ya berarti dicatatnya di akhir bulan. Nah, kalau perpetual itu dicatatnya setiap ada transaksi, setiap ada pembelian atau setiap ada penjualan barang langsung dicatat gitu. Kalau misalnya perpetual ini contohnya kayak amang dagang sih biasanya, kayak amang dagang biasanya. Nah, kalau misalnya sistem periodik itu kayak tukang beras, biasanya di akhir bulan, di akhir tahun gitu, jadi nggak langsung dicatat. Nah, terus selanjutnya ada penjualan kredit. Perusahaan memiliki piutang usaha. Nah, piutang usaha. Namun tidak semua piutang usaha dapat ditagih. Oleh karena itu, perusahaan membentuk cadangan kerugian perusahaan, cadangan kerugian piutang perusahaan untuk mengantisipasi piutang yang tidak tertagih. Cadangan kerugian piutang dicatat sebagai beban dan mengurangi nilai piutang agar laporan keuangan tetap wajar. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari seluruh proses pencatatan yang telah dilakukan sebelumnya. Kayak tadi yang di siklus akuntansi, laporan keuangan tuh emang di akhir gitu. Nah, digunakan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dua laporan keuangan yang paling utama dan paling dibahas adalah laporan laba rugi dan neraca. Nah, apa sih laba rugi dan neraca? Nah, selanjutnya itu ada laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan selama satu periode tertentu, mau periode akhir tahun ataupun periode akhir bulan. Apakah perusahaan memperoleh laba atau justru mengalami rugi? Laporan ini berisi pendapatan dan beban, di mana pendapatan merupakan hasil yang diperoleh oleh perusahaan, dan sedangkan beban adalah pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan, di mana jika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan itu mengalami kenaikan, tidak mengalami kerugian. Nah, sebaliknya kalau misalnya beban di atas lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, laporan laba rugi sangat penting karena dapat digunakan untuk menilai keberhasilan usaha dalam menjalankan kegiatan operasionalnya gitu. Nah, selanjutnya ada neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Neraca menggambarkan apa yang dimiliki perusahaan dan dari mana sumber dananya. Neraca terdiri dari 3 unsur utama, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Jadi kalau misalnya digabungin dengan laba rugi, ada 5 akun penting yang ada di akuntansi itu, berarti pendapatan, beban, aktiva, kewajiban, dan modal. Nah, neraca berfungsi untuk mengetahui kekuatan keuangan perusahaan dan memastikan bahwa persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, terpenuhi. Selanjutnya ada 3 istilah yang sama-sama dipakai akuntansi buat artinya tuh untuk menghabiskan gitu, untuk menyusutkan nilai aset sedikit demi sedikit, tapi jenis asetnya berbeda. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada depresiasi, yang artinya dipakai untuk aset tetap berwujud yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya gedung, mesin, kendaraan, komputer, seperti yang tadi kita bahas ya, aktiva tetap itu jenisnya ada apa aja. Jadi cara nilainya turun itu karena dipakai dan makin lama makin aus atau ketinggalan teknologi. Jadi si nilainya itu turun karena misalnya mesin dipakai udah 2 tahun, berarti si mesin itu
kan kalau mesin gak selamanya ya, misalnya udah dipakai 2 tahun jadi dia mendat gitu, mesinnya gampang ngadat, atau misalnya dia si mesinnya rusak, berarti kan itu nilainya turun. Nah itu disebutnya depresiasi untuk aktiva tetap yang terkena penyusutan gitu. Yang kedua ada depresi, sama-sama penyusutan juga tapi dipakai untuk sumber daya alam yang habis kalau diambil. Contohnya tambang batu bara, emas, minyak, atau hutan kayu. Nah, berkurangnya itu bukan karena aus kayak yang tadi, tapi karena isinya diambil. Jadi semakin banyak tambang yang diambil, semakin besar beban depresinya. Nah, yang ketiga ada amortisasi. Amortisasi dipakai untuk aset tidak berwujud, misalnya hak paten, hak cipta, atau goodwill seperti yang tadi aset tidak berwujud, aktiva tidak berwujud itu ada hak paten, hak cipta, atau goodwill. Secara fisik memang tidak kelihatan, tapi punya manfaat ekonomi. Jadi misalnya hak ciptanya itu 2 tahun. Nah, kalau misalnya udah si 2 tahun ini berarti si nilainya juga turun, si hak ciptanya gitu. Jadi nggak terlalu kuat lah gitu untuk menahan si kepemilikan kitanya gitu, untuk menghak cipta itunya gitu. Nah, jadi ada 3 ya tadi aset yang sama-sama penyusutan tapi menyusutkan aset yang berbeda. Ada apa aja? Depresiasi, depresi, dan amortisasi. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada menurut saya seberapa penting sih pencatatan keuangan itu. Pencatatan keuangan penting agar pemilik usaha tidak perlu menebak-nebak kondisi usahanya. Jadi sangat penting ya kalau menurut saya. Dengan mencatat setiap uang masuk dan keluar, kita bisa melihat secara jelas apakah usaha sedang untung atau malah rugi, tanpa harus mengandalkan perakiraan atau ingatan saja. Nah, kalau misalnya buat kita yang mahasiswa, selain misalnya pencatatan untuk usaha, misalnya kita mahasiswa belum punya usaha, contoh sederhananya kayak misalnya memisahkan pencatatan untuk menabung dan untuk jajan. Jadi kan kita tahu pencatatan uang yang kita tabung tuh udah berapa, pencatatan yang buat jajan kita tuh berapa. Jadi enggak yang buat nabung malah dipakai buat jajan gitu. Jadi semuanya juga ada perakiraannya. Jadi pencatatan itu memang penting agar kita nggak memperkirakan sesuatu gitu, tapi kita tuh udah tahu dengan jelas berapanya. Nah, jadi kalau misalnya dari catatan tersebut, untuk pemilik usaha bisa lebih yakin saat mengambil keputusan karena didasarkan, ya seperti tadi, didasarkan tanpa mengira-ngirakan lagi. Jadi baik untuk yang punya usaha ataupun yang belum punya usaha, kayak misalnya mahasiswa gitu belum punya usaha, tapi pencatatan keuangan juga penting gitu untuk ya kita tahu data aslinya gitu keuangan kita gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan maksudnya gitu, artinya ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.